Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. So langsung saja mari kita mulai ke materinya. Nah teman-teman, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral punya peran yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi nasional. BI bukan cuma ngurus inflasi atau uang beredar aja, tapi juga punya tugas penting dalam mendorong keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Kenapa BI ikut turun tangan? Karena BI melihat kalau ekonomi syariah dan perbankan syariah itu punya potensi besar banget untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia, terutama dari sisi stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan menunjang transaksi keuangan yang lebih etis dan adil. Bank Indonesia mendukung perkembangan perbankan syariah dengan berbagai regulasi, kebijakan, program, edukasi, inovasi digital, sampai kerjasama dengan lembaga lain. Tujuannya supaya perbankan syariah bisa berkembang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dipercaya masyarakat luas. Intinya gini teman-teman, Bank Indonesia itu nggak cuma ngurus uang, BI juga bantu banget supaya bank syariah di Indonesia bisa maju. Jadi BI bikin program, aturan, dan kerjasama biar perbankan syariah makin rame, makin dipercaya masyarakat, dan makin berkinerja bagus. Selain itu, BI juga melihat bahwa perkembangan keuangan syariah bisa membuka peluang ekonomi baru, terutama karena Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan potensi pasar sebesar ini, kalau perbankan syariah berkembang optimal, dampaknya bisa luar biasa baik untuk pemerataan ekonomi maupun penguatan sektor real. BI juga ingin memastikan bahwa sistem keuangan di Indonesia tidak bergantung hanya pada satu jenis model saja. Dengan adanya sistem syariah sebagai alternatif, struktur ekonomi menjadi lebih beragam dan lebih tahan terhadap risiko. Karena itu, BI berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif, mulai dari regulasi, teknologi, hingga edukasi agar bank syariah bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Di sisi lain, BI menyadari bahwa masyarakat yang sebenarnya ingin menggunakan layanan syariah tetapi belum mendapatkan akses atau belum memahami perbedaannya, maka dari itu BI juga mendorong perluasan jangkauan layanan syariah termasuk di daerah-daerah yang jauh dari kota besar, sehingga literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga bisa meningkat secara merata. Secara umum, BI ingin memastikan bahwa perbankan syariah bukan hanya eksis, tapi benar-benar menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, harapannya Bank Indonesia mampu bersaing, berkembang, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Bedanya sama bank konvensional, paling utama bank syariah tidak menggunakan bunga karena bunga dianggap riba. Sebagai gantinya, bank syariah pakai sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan akad-akad halal lainnya. Perbankan syariah juga diharapkan membawa nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan, menghindari maisir atau perjudian, kegiatan ekonomi yang halal, dan keberkahan. Singkatnya, bank syariah itu bank yang cara kerjanya mengikuti aturan Islam, bukan pakai bunga tapi pakai bagi hasil. Semua transaksinya harus jelas, halal, dan adil. Jadi bukan cuma soal uang, tapi juga soal kejujuran dan keberkahan.
Selain perbedaan pada konsep bunga dan bagi hasil, perbankan syariah juga memiliki tujuan sosial yang lebih kuat. Bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena itu, banyak produk syariah yang dirancang untuk membantu sektor real seperti pembiayaan usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan properti dengan akad yang lebih adil. Prinsip syariah juga mewajibkan bank syariah menghindari transaksi yang spekulatif, manipulatif, dan merugikan. Semua aktivitas harus berdasarkan aset nyata, kegiatan real, atau usaha produktif. Ini yang membuat bank syariah lebih stabil pada situasi tertentu, karena mereka tidak terlibat dalam perjudian finansial atau aktivitas yang tidak jelas. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan kreditur, debitur seperti di bank konvensional. Misalnya pada akad mudharabah, bank dan nasabah bekerja sama menjalankan usaha dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil karena risiko ditanggung bersama. Selain itu, setiap produk dan kegiatan bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berada di bawah DSN MUI. Ini memastikan bahwa semua operasional bank benar-benar sesuai syariah, tidak hanya sekedar label atau klaim. Secara keseluruhan, perbankan syariah bertujuan menghadirkan sistem keuangan yang lebih beretika, berlanjutan, dan memberikan dampak sosial yang positif, tidak hanya aman dan halal, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Regulasi Bank Indonesia. Supaya perbankan syariah bisa berjalan dengan baik, tentu harus ada aturan yang jelas. Nah, disinilah peran BI. Beberapa hal yang diatur oleh Bank Indonesia untuk perbankan syariah meliputi: satu, ada standar akuntansi syariah, biar laporan keuangan bank syariah rapi, seragam, dan sesuai ketentuan Islam. Ada juga pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia memastikan semua kegiatan bank syariah sehat dan stabil. Ada juga regulasi produk. Semua produk keuangan syariah harus sesuai prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabaha. Kebijakan moneter yang mendukung keuangan syariah, misalnya dengan menyediakan sukuk, instrumen moneter syariah, dan fasilitas pembiayaan, likuiditas syariah. Pokoknya BI itu kayak penjaga pintu dunia bank syariah. BI bikin aturan, ngawasin, dan memastikan semua bank syariah bekerja dengan sehat dan tetap halal. Jadi bank syariah nggak bisa asal-asalan. Regulasi dari BI ini sangat penting karena menjadi fondasi agar industri perbankan syariah punya standar yang sama. Tanpa aturan yang jelas, setiap bank bisa menafsirkan prinsip syariah secara berbeda, yang akhirnya membingungkan masyarakat. Karena itu, Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh bank syariah mengikuti pedoman yang seragam. Selain itu, BI rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya ketika tren digital, m-banking semakin besar, BI memperbarui ketentuan untuk memastikan layanan syariah juga mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini termasuk regulasi tentang layanan mobile banking syariah, open banking, dan keamanan cyber. Pengawasan Bank Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penilaian kesehatan bank, kepatuhan syariah, serta manajemen risiko. Tujuannya agar bank syariah tidak hanya halal secara akad, tetapi juga kuat secara keuangan dan mampu bersaing. Inisiatif pemasaran. Bank Indonesia juga aktif dalam
kampanye pemasaran untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Kampanyenya mencakup promosi produk keuangan syariah, festival ekonomi syariah, edukasi publik, workshop, dan seminar bagi masyarakat. Tujuannya adalah memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat luas dengan cara yang kreatif dan menarik. Intinya BI bantu promosi biar masyarakat makin kenal produk syariah dan gak asing lagi. Biar orang tahu kalau bank syariah itu aman, halal, dan banyak manfaatnya. Kegiatan pemasaran ini penting banget karena kesadaran masyarakat tentang bank syariah masih lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Banyak orang sebenarnya tertarik dengan konsep bank syariah, tetapi mereka belum benar-benar paham cara kerjanya. Maka Bank Indonesia hadir untuk membangun pemahaman tersebut. Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan BI bukan hanya acara formal, tetapi juga disuguhkan dengan cara yang menarik seperti bazar UMKM halal, talk show, lomba beda buku, sampai pemeran industri halal. Ini membuat masyarakat bisa mengenal ekonomi syariah secara langsung, bukan hanya lewat teori. Lewat seminar dan workshop BI juga mengajak generasi muda, mahasiswa, influencer, dan pelaku usaha untuk mempromosikan gaya hidup keuangan halal. Dengan pendekatan ini, literasi meningkat sekaligus membangun citra positif bahwa ekonomi syariah itu modern, relevan, dan tidak ketinggalan zaman. Peningkatan infrastruktur. Bank Indonesia juga berinvestasi dalam infrastruktur. Contohnya, pengembangan sistem pembayaran syariah, termasuk KRIS syariah, digital banking syariah, dan teknologi yang mendukung transaksi halal. Sistem pelaporan bank syariah agar lebih efisien dan cepat. Pengembangan ekosistem ekonomi halal supaya bank syariah terhubung dengan sektor real seperti UMKM, industri halal, dan pariwisata halal. Kalau ini gampangnya gini, Bank Indonesia bangun jembatan supaya transaksi syariah makin mudah, termasuk bikin pembayaran digital syariah, sistem pelaporan yang rapi, dan menghubungkan bank syariah dengan industri halal. Infrastruktur adalah fondasi utama agar perbankan syariah tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga praktis digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya KRIS syariah dan layanan digital berbasis syariah, masyarakat bisa bertransaksi halal dengan cepat, mudah, dan modern. Bank Indonesia juga mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi agar bank syariah bisa mengirim data ke regulator secara real time. Ini penting untuk mengawasi stabilitas keuangan dan memastikan semua bank berjalan sesuai prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia membentuk ekosistem yang menghubungkan bank syariah dengan industri halal, mulai dari UMKM, restoran halal, travel halal, hingga produk kecantikan halal. Dengan cara ini, bank syariah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai ekonomi halal yang lengkap, kolaborasi dengan lembaga keuangan. Bank Indonesia tidak bekerja sendirian, BI juga bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, Basnas, dan LAS, lembaga internasional perguruan tinggi, dan bank-bank syariah itu sendiri. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jaringan dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia itu ibaratnya ngajak banyak pihak buat kerja bareng, biar perkembangan bank syariah lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kompak. Kolaborasi ini sangat penting karena masing-masing lembaga punya peran yang berbeda. Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi stabilitas keuangan, DSN MUI memastikan semua produk sesuai syariah, sedangkan Basnas dan LAS mendukung
mengembangkan zakat, infak, dan sedekah yang terintegrasi dengan bank syariah. Semua kerjasama ini bertujuan memastikan perkembangan keuangan syariah tidak hanya mengandalkan bank, tetapi juga lembaga zakat, wakaf, fintech syariah, koperasi syariah, dan sektor pendidikan. Bank Indonesia juga rutin membuat riset bersama universitas untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan menghasilkan inovasi baru. Kerjasama internasional juga membuka wawasan baru agar Indonesia bisa belajar dari negara yang lebih maju dalam keuangan syariah seperti Malaysia atau Timur Tengah. Pendidikan dan pelatihan. Sektor syariah butuh banyak tenaga kerja yang kompeten dan memahami prinsip syariah. Maka Bank Indonesia membuat program pelatihan untuk mahasiswa, praktisi keuangan, pegawai bank syariah, dan masyarakat umum. Tujuannya untuk mencetak sumber daya yang profesional, yang paham syariah, dan siap bekerja di industri keuangan syariah. Tingkatnya Bank Indonesia ngadain pelatihan biar makin banyak orang yang jago kerja di bank syariah. Soalnya industri ini butuh sumber daya manusia yang ngerti syariah dan keuangan. Pelatihan ini mencakup berbagai topik dari dasar-dasar perbankan syariah, analisis pembiayaan, manajemen risiko syariah, audit syariah, hingga teknologi keuangan syariah. Bank Indonesia bekerja sama dengan kampus, lembaga, training, dan praktisi berpengalaman untuk menjamin kualitas pelatihannya. Bank Indonesia juga membuat kurikulum keuangan syariah di beberapa universitas agar mahasiswa sudah terbiasa dengan konsep syariah sejak awal. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bank syariah bisa beroperasi lebih profesional dan inovatif. Dukungan untuk UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena itu, BI mendukung UMKM masuk ke ekosistem syariah dengan pembiayaan syariah, pendampingan pelatihan membantu UMKM untuk go digital, mempercepat sertifikasi halal. BI bantu UMKM supaya bisa dapat modal syariah. UMKM dibimbing, diajarin, dan dikasih akses supaya bisa berkembang dan naik kelas. Jadi UMKM juga bisa masuk ekosistem halal. UMKM sering kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional karena masalah agudan administrasi atau bunga yang terlalu tinggi. Melalui pembiayaan syariah, UMKM bisa mendapat akses modal dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan tidak memberatkan. Bank Indonesia juga membantu UMKM memperbaiki manajemen usaha, pemasaran, dan digitalisasi dengan sertifikasi halal. UMKM bisa memperluas jangkauan pasar karena produknya menjadi lebih terpercaya. Selain itu, Bank Indonesia sering membuka booth UMKM binaan dalam event besar ekonomi syariah sehingga UMKM bisa bertemu investor, buyer, dan pelanggan baru. Tantangan perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah punya tantangan seperti literasi masyarakat masih rendah, persaingan ketat dengan bank konvensional. Produk syariah masih belum sebanyak produk konvensional. Sumber daya manusia masih terbatas, teknologi syariah masih berkembang. Selain tantangan di atas, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam memperluas jaringan cabang. Banyak daerah yang belum memiliki bank syariah sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan. Tantangan lain adalah persepsi masyarakat bahwa bank syariah lebih ribet atau lebih mahal, padahal itu tidak selalu benar. Dari sisi teknologi, bank syariah harus mengejar digitalisasi agar tidak tertinggal. Transformasi digital di bank syariah masih berjalan dan ini memerlukan investasi besar serta sumber daya manusia yang ahli. Produk syariah juga harus terus berinovasi agar bisa menyaingi produk konvensional, namun tetap menjaga kepatuhan syariah. Ini membuat pengembangannya lebih kompleks dibandingkan produk bank biasa.
peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Nah, sahabat ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke poin yang sangat krusial, yaitu infrastruktur keuangan. Kalau sektor keuangan itu diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka infrastrukturnya adalah tulang dan sarafnya. Tanpa ini nggak bisa bergerak dengan benar. Bank Syariah sadar bahwa perbankan syariah akan sulit berkembang kalau infrastrukturnya masih tertinggal. Maka Bank Indonesia mulai melakukan investasi besar dalam hal keuangan syariah, sistem informasi terpadu, sistem pembayaran syariah, standarisasi digital banking syariah, dukungan bagi bank syariah agar bisa integrasi ke sistem transaksi nasional. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau bank syariah mau maju ya harus punya mesin yang kuat. Mesin itu ya teknologi, mulai dari mobile banking yang nyaman dipakai, sistem transfer yang cepat, sampai keamanan data yang kuat. Dengan dukungan Bank Indonesia, bantu bangun infrastruktur bank syariah jadi lebih siap bersaing dan nasabah juga ngerasa lebih nyaman ketika transaksi. Perluasan jaringan layanan syariah. Lanjut lagi teman-teman, ekonomi syariah, BI juga mendorong perluasan jaringan layanan bank syariah. Artinya Bank Indonesia ingin bank syariah hadir lebih dekat ke masyarakat, baik secara fisik maupun digital. Upaya ini mencakup penambahan kantor cabang syariah, agen laku pandai berbasis syariah, kerjasama antar bank untuk memperluas jangkauan, optimalisasi layanan mobile agar daerah terpencil juga terjangkau. Kalau masyarakat pakai bank syariah, ya banknya harus gampang ditemui. Ibarat kita mau beli minum, pasti pilih toko yang paling dekat. Nah, Bank Indonesia ingin bank syariah juga seperti itu, lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat diakses. Literasi dan edukasi masyarakat. Ini juga salah satu yang penting. BI sangat sadar bahwa perkembangan perbankan syariah sering terhambat agar masyarakat masih belum paham. Banyak yang masih bingung apa itu riba, apa itu akad, bedanya bank syariah dan konvensional. Makanya BI membuat berbagai program edukasi seperti seminar dan workshop syariah, materi edukasi digital, kolaborasi dengan kampus, sosialisasi di berbagai daerah, program edukasi melalui influencer ekonomi syariah, pengawasan dan standarisasi operasional. BI memastikan bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah lewat pengawasan rutin, audit kepatuhan syariah, penilaian risiko syariah, standar akuntansi syariah, kesiapan bank dalam menghadapi krisis. Tujuannya simple, bank syariah harus tetap syariah dan tetap aman, supaya masyarakat yakin bahwa uang mereka terkelola dengan benar. Untuk UMKM syariah. UMKM punya peran besar dalam ekonomi Indonesia. BI mendukung pembiayaan UMKM syariah lewat skema pembiayaan murah, pendampingan bisnis, kurikulum pelatihan usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah, kerjasama dengan pemerintah daerah. BI ingin UMKM makin kuat karena kalau UMKM maju, ekonomi daerah ikut naik. Dan UMKM yang dibina syariah itu lebih stabil dan lebih adil sistemnya. Penguatan sistem ekonomi syariah nasional. Poin terakhir sebelum penutup ini adalah penguatan ekosistem secara menyeluruh. Bank Indonesia ingin memastikan bahwa produk halal, keuangan syariah, zakat, wakaf dari dana sosial, UMKM syariah, pariwisata halal, semuanya terhubung dalam satu sistem nasional yang solid. Artinya BI mau Indonesia punya sistem syariah yang lengkap dan makanan halal, pariwisata halal, sampai layanan bank syariah, semuanya saling mendukung
dan maju bersama. Jadi kesimpulannya teman-teman, inisiatif Bank Indonesia ini bukan hanya sekedar program atau aturan formal. Ini adalah upaya besar untuk membangun sistem keuangan syariah yang bukan hanya halal tapi juga modern, kompetitif dan bermanfaat bagi masyarakat. BI mendorong perbankan syariah agar bisa menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia, membantu UMKM meningkatkan kesejahteraan, menciptakan transaksi yang lebih adil, dan membuka pintu menuju ekosistem keuangan halal yang lebih inisiatif. Kalau kita tarik garis besarnya, BI membangun fondasi regulasi, menjaga stabilitas, memperkuat pemasaran syariah, bangun infrastruktur digital, membuat kolaborasi besar lintas lembaga, meningkatkan sumber daya manusia, mendukung UMKM, dan mengatasi tantangan dengan strategi jangka panjang. Semua ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah bukan lagi sekedar tren, tetapi bagian dari arah pembangunan nasional. Dan yang paling penting, perkembangan ini butuh dukungan semua pihak, mulai dari mahasiswa, praktisi, pelaku usaha, sampai masyarakat umum. Semakin banyak yang menggunakan layanan syariah, semakin kuat pula ekosistem ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semoga informasi yang kita bahas tadi bisa bikin kita lebih paham tentang perbankan syariah. Maka dari itu, saya Anggun Dwi Saraswati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.